Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ketua Komite, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Surabaya beserta dengan Dewan Guru, yang saya hormati hadirin yang berbahagia, wali siswa kelas 7 SMP Negeri 14 Surabaya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri acara penyampaian program sekolah SMP Negeri 14 Surabaya tahun ajaran 2020-2021. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan komite, yang ketiga sambutan kepala sekolah beserta penyampaian program sekolah, yang keempat penutup dan doa. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Komite Bapak Haji Arwan Effendi SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan sangat saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta segenap Dewan Guru SMP Negeri 14 Surabaya, Ibu Bapak, orang tua, wali murid, rahimakumullah. Pertama, sepuntene kula gak tapek pintar bahasa Indonesia, di bahasa Surabaya mawon. Yang kedua, selamat Bapak Ibu, putra-putrinya telah berhasil sukses menyisihkan pesaing-pesaingnya yang jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan, sehingga bisa diterima di sekolah ini, SMP Negeri 14 Surabaya, baik yang lewat jalur zonasi maupun yang jalur prestasi dan yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, insya Allah hari Senin tanggal 13 Juli 2020 putra-putranya panjenengan memasuki sekolah baru dengan kondisi yang baru, dengan suasana yang baru, dengan gedung yang baru, bahkan dengan teknik pembelajaran yang baru, yaitu pakai daring. Jadi sekolah tapi ganti sekolahan, sekolah belajar di rumah,
mengikuti arahan dari guru-gurunya lewat teknologi. Ibu bapak, mudah-mudahan acara macam ini yang saumur-umur kula niku nggih sik bisa niki. Kula niku umure 8 menangi sekolah model ngeten nggih bisa niki. Dan ini disebabkan oleh pandemi sing kula kali nyataya pun pirsa. Mudah-mudahan segera kondisi yang begini segera diakhiri, pandemi dihapus oleh Allah SWT sehingga anak-anak kula kali panjenengan saged belajar malih koyok biasanya. Ibu, bapak, orang tua, wali murid kelas 7 dengan belajar modelnya ngeten iki, panjenengan sebagai orang tua ya mau ndak mau mendapatkan tugas tambahan, mendapatkan tanggung jawab tambahan. Antara lain, pertama, dinukono HP. Sebab kalau ndak pakai HP ndak bisa. Ya nek iso tukono sing apik, nek iso, nek gak iso ya gak HP apa-apa, pokoke ana gambare. Itu tok ndak cukup. Ya kudu ditukono pulsa. Nah, ini kan tambahan tanggung jawab. Lebih dari itu Bapak Ibu, panjenengan mesti ikut bersama-sama anak-anak itu bergantian dengan ibu, bapak. Kalau bisa nemani, paling enggak ya dikontrol lah, bener enggak anak saya ini sedang belajar bersama gurunya melalui daring. Yo para bapak, para ibu, nggih. Tak dongakno panjenengan semua sehat. Rezeki ini ditambahi kali Gusti Allah. Sehingga kesulitan-kesulitan ini bisa diperingan. Lebih dari itu, ya tadi, insya Allah beban-beban yang seperti tadi saya sampaikan tambahan itu nanti total ya saja nih podo ae. Dengan nek putrane sekolah yo nyangoni, yo nanpoti, iku saiki gane sangu niku diganteni ditukokno pulsa. Seperti itu saja kan. Nah, ibu bapak sekalian, sekali lagi mari kondisi ini disikapi, diikuti, terutama seperti yang sering didengungkan, pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan seluruh staf dan ahlinya masing-masing untuk menangani ini. Dan ini terjadi bukan hanya di SMP 14, di SMP se-Indonesia, bahkan di sekolah seluruh dunia. Nah, kula kali panjenengan sedaya wajib ikut berpartisipasi maksimal bersama dengan pemerintah dan organisasi-organisasi kesehatan yang lain untuk membantu bagaimana supaya pandemi ini segera berakhir. Carane di pertama paling elek sing utama niku maskeran. Kaya kula ngeten iki. Masker ini kula niki 24 jam. Saestu. Tidur pun saya pakai ini masker. 24 jam kecuali 3. Satu pas makan. Nanti nek mangan nggih dilepas. Yang kedua mandi. Nah, yang ketiga ini lupa. Kadang-kadang ini lupa. Selain 3 itu masker ini saya pakai 24 jam. Ya. Ini karena apa? Itu tadi siapa tahu lewat di jalan ada pandemi masuk dibawa orang, apa saya yang bawa kan tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi masker ini yang pertama. Yang kedua cuci tangan. Saya itu kalau keluar dari rumah cuci tangan, masuk ke dalam rumah cuci tangan. Seperti tadi masuk ke sekolah ya cuci tangan, disemproti ya. Ini kan bagian daripada protokol kesehatan yang mesti harus kita jalani untuk
bisa membantu supaya pandemi ini segera berakhir. Yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak, minimal 1 meter lah, sampai 2 meter. Di mana saja, termasuk kalau kita sedang berada di jalan lampu merah, ya kita mesti atur diri supaya jaraknya tidak sampai berdempetan. Dan tidak kalah penting, jaga imun katanya. Imun, kekebalan tubuh. Tubuh kita ini harus kebal supaya kalaupun ada virus masuk, ini akan kembali karena tertolak oleh kekebalan. Nah, kekebalan tubuh itu menurut saya, jadi ini kulo, pertama karena makanan. Nah, makan yang sehat, seperti dulu didengungkan makan sehat itu 4 sehat 5 sempurna. Tidak harus mahal, tidak harus beli di supermarket, di pasar-pasar, di mana. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna itu tercukupi. Ya. Itu saja tidak cukup. Nah, jiwa kita harus sehat. Artinya tidak boleh galau. Gak oleh galau, gak oleh susah. Nikmati hidup ini dengan apa adanya. Pokoknya takut. Kalau takutnya berlebihan, itu kekebalan tubuh kita akan runtuh. Kalau sudah runtuh, gampang dimasuki oleh virus. Bapak Ibu, ini saja sambutan yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya kita, putra-putri penjenengan semua, guru-gurunya, kepala sekolahnya, dan tenaga kependidikan di SMP 14 Surabaya ini nanti saya berikan sehat oleh Allah SWT. Dan jenengan tambahi maneh, sering-sering donga, ya Allah, semoga pandemi ini nang diakhiri sehingga anak saya bisa segera sekolah seperti biasanya. Nek dongane sampeyan niku insyaallah ikhlas ridho Gusti Allah niku nggih seneng pira suwene. Pandemi yang diperkirakan ku sampai dengan Desember, insyaallah tanggal 14 meneh dipusek Gusti Allah. Tanggal 15 mlebu kaya biasanya. Ini aja yang saya bisa sampaikan. Selamat sekali lagi Ibu Bapak. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Allah akan bisa mengantarkan kita berbahagia di sana, di akhirat, di surga Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, supaya sampean gak tanya-tanya ping sambutan niku sapa iku, komite niku ditutup ya. Ini saya buka, barangkali besok ketemu di jalan atau di mana saja, mungkin dihampirno lah. Ya, nah ini saya namanya Pak Haji Arwan Effendi, Komite SMP Negeri 14 Surabaya. Terima kasih. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Surabaya, yaitu Ibu Alifa SPD MSI, sekaligus menyampaikan program sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Alifa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ketua Komite beserta pengurus komite yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 14 Surabaya yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua atau wali siswa kelas 7, 8, dan 9 yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita semuanya oleh Allah masih berikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi. Silaturahmi kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu kita bisa bertemu langsung, dan untuk tahun ini bertemunya kita melalui virtual, yaitu Bapak Ibu berada di mana saja, mungkin saat ini berada di rumah, mungkin juga saat ini sedang berpergian, masih bisa mengikuti
apa saja yang akan sekolah sampaikan kepada panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, akan kami sampaikan program-program sekolah selama 1 semester, yaitu semester ganjil. Walaupun putra-putri panjenengan dalam pembelajaran, masih pembelajarannya mereka belajar di rumah, dengan istilahnya belajar jarak jauh atau belajar daring, tetap program sekolah akan kami sampaikan kepada panjenengan semuanya. Semoga panjenengan pirsa apa saja program sekolah selama 1 semester ini dan apa saja yang dikerjakan oleh putra-putri panjenengan dan bagaimana atau sejauh mana panjenengan memantau putra-putrinya. Oleh karena itu Bapak Ibu akan kami sampaikan melalui PPT atau PowerPoint yang akan ditayangkan di layar berikut ini. Selamat datang orang tua peserta didik di SMP Negeri 14 Surabaya. Visi SMP Negeri 14 Surabaya. Nah, mungkin untuk orang tua atau wali siswa kelas 7 masih belum pirsa. Inilah visi SMP Negeri 14 Surabaya, yaitu unggul dalam prestasi dan berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa. 1. Terwujudnya peningkatan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. 2. Terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, indah, asri, dan nyaman menuju sekolah adiwiyata. 3. Terwujudnya lingkungan sekolah ramah anak. 4. Terwujudnya budaya literasi. 5. Terwujudnya lingkungan yang bersih dari narkoba. 6. Terwujudnya lulusan yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi serta berbudi pekerti luhur. Untuk misinya Bapak Ibu, misi SMP Negeri 14 Surabaya, pertama atau 1, mewujudkan prestasi akademik sekolah. 2, mewujudkan peningkatan prestasi bidang olahraga dan seni. 3, mewujudkan kemampuan pengetahuan di bidang iptek. 4, mewujudkan rasa tanggung jawab dan kerjasama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 5. Mewujudkan kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 6. Mewujudkan lingkungan sekolah ramah anak. 7. Mewujudkan budaya literasi di sekolah. 8. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dari narkoba. 9. Mewujudkan nilai-nilai agama dalam kehidupan peserta didik. Dan 10. Mewujudkan nilai-nilai budi pekerti luhur. Bapak Ibu, ini akan kami perkenalkan Wakil Kepala Sekolah Bapak Ibu. Wakil Kepala Sekolah, 1 untuk Bu Reni Hidayati sebagai Wakahumas, 2 Bapak Santoso Abednego Waka Kesiswaan, 3 Bu Tripena Sri Agung Agustina sebagai Waka Kurikulum, 4 Ibu Irawati Anita Dewi sebagai Waka Sarpras. Nah, kalau panjenengan mirsani itu ada foto-fotonya dari kiri ke kanan. Dari kiri ada Bu Reni, kemudian disusul Pak Abed atau Bapak Santoso Abednego, sebelahnya Ibu Tripena, sebelahnya lagi adalah Ibu Irawati Anita Dewi. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu staf Waka. Jadi wakil kepala sekolah itu mempunyai staf. Untuk staf Waka Humas, yaitu Ibu Isnani, Ibu Dr. Anda Isnani. Dan yang kedua, Bapak Dr. Andes Arifin Edik Nianto. Mohon maaf Bapak, Ibu,
nama Arifinnya jatuh di bawah. Jadi nanti akan saya cari, saya tempelkan di situ, nggih. Ya, kita lanjutkan. Yaitu Waka yang mempunyai staf-stafnya, staf kesiswaan. Yang pertama Ibu Suprapti SPD, yang kedua Ibu Rate Meidayanti. Berikutnya staf Waka Kurikulum. Nah, staf Waka Kurikulum 1 Ibu Tati MPD, 2 Bapak Taufik Saifuddin SPD. Berikutnya staf Sarpras. Nah, ini stafnya Waka Sarpras, 1 Bapak DRS Lawan, yang kedua Ibu Antik Novisari SS. Berikutnya wali kelas Bapak Ibu. Nah, ini langsung foto bareng. Nanti akan disampaikan Bapak Ibu, nanti akan disampaikan profilnya satu persatu Bapak Ibu. Jadi ada wali kelas, kemudian mengajar apa saja. Ini lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu, program kegiatan Sekolah SMP Negeri 14 Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Tanggal 13 Juli. Tanggal 13 Juli adalah awal tahun pelajaran baru. Anak-anak kita, putra-putri panjenengan, sudah mulai belajar lagi, masuk sekolah. Tapi sekolahnya tidak di sekolah, melainkan di rumah masing-masing. Dimulai tanggal 13 Juli sampai dengan 23 Desember 2020. Itu hari efektif masuk semester ganjil selama 131 hari. Berikutnya, yang nomor 2, tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020, Bapak Ibu, kegiatannya adalah LOS atau layanan orientasi siswa. Ini khusus untuk siswa kelas 7 baru. Dan nomor 3, tanggal 15 sampai dengan tanggal 31 Juli Bapak Ibu sudah PBM, proses belajar mengajar. Untuk di bulan Juli seluruh tingkatan kelas 7, 8, dan 9. Nomor 4, tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 Agustus Bapak Ibu, ini kegiatan sekolah, bukan siswa tapi sekolah kegiatannya, yaitu pengisian biodata, ujian sekolah nantinya berbasis komputer, dan penyerahan fotokopi ijazah dan SKHUNSD khusus untuk kelas 9. Nomor 5, tanggal 31 Juli, Bapak Ibu, tanggal merah kalau dipirsani itu kegiatan Hari Besar Agama, yaitu Hari Raya Idul Adha. Untuk semua warga sekolah, kegiatan ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi putra-putri panjenengan nantinya mengikuti sholat Id Idul Adha di sekitar rumah masing-masing. Berikutnya nomor 6, Bapak Ibu, tanggal 17 Agustus, yaitu pelaksanaan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan RI. Nantinya anak-anak tetap melaksanakan upacara Bapak Ibu, tetapi upacaranya di rumah masing-masing. Sekolah nanti akan mengirimkan video supaya kita mengikuti bersama-sama, baik siswa maupun Bapak Ibu guru dan karyawan sekolah. Nomor 7, tanggal 20 Agustus 2020, tahun baru Hijriah, peringatan Hari Besar Agama Islam, pelaksanaannya dilaksanakan di rumah masing-masing, nantinya akan dipandu dari sekolah Bapak Ibu. Nomor 8, tanggal 2 sampai 30 September, PBM, proses belajar mengajar lagi di bulan September untuk semua tingkatan, kelas 7, 8, 9. Tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober, juga sama pelaksanaan PBM di bulan Oktober. Nah, nomor 10 ini Bapak Ibu perlu diketahui, tanggal 1
sampai dengan tanggal 3 Oktober kegiatannya yaitu tengah semester ganjil. Berarti nanti putra-putri panjenengan akan ada kegiatan di tengah semester ganjil. Nanti sekolah akan memberikan arahan, memberikan informasi, mungkin bisa kepada panjenengan selaku orang tua atau wali siswa, bisa juga langsung kepada putra-putri panjenengan Bapak Ibu. Dan nomor 11 Bapak Ibu, tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Oktober, ada kegiatan penilaian tengah semester ganjil, kelas 7, 8, 9. Berarti sekolah mengadakan kegiatan ulangan. Ulangannya nanti akan di-share seperti kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh putra-putri panjenengan. Selain penilaian tengah semester Bapak Ibu, mungkin nanti di bulan Agustus, September, Oktober Bapak Ibu guru mata pelajaran akan memberikan tugas-tugas, bahkan juga akan memberikan ulangan-ulangan harian. Itu nanti tergantung pada guru mapelnya, tergantung pada guru mata pelajarannya. Tetapi kalau penilaian tengah semester Bapak Ibu itu terjadwal tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Oktober. Nomor 12 Bapak Ibu, tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa yang disingkat LDKS. Tetap ada, tapi kegiatannya secara daring, yaitu belajarnya jarak jauh. Semua siswa tetap kegiatannya berada di rumah. Tanggal 27 Oktober Bapak Ibu, penerimaan rapot tengah semester ganjil. Bapak, Ibu, orang tua siswa, wali siswa tidak perlu rawuh ke sekolah. Nilai ini nanti akan kami berikan ke panjenengan lewat wali kelas, lewat WA grup wali kelas Bapak Ibu. Berikutnya nomor 14, tanggal 29 Oktober, ada kegiatan Maulid Nabi. Itu nanti pun akan dipandu dari sekolah, anak tetap mengikuti kegiatan. Kalau ada kegiatan keagamaan Bapak Ibu, kami berharap putra-putri panjenengan menggunakan baju muslim. Yang perempuan menggunakan busana muslim berhijab, yang siswa laki-laki menggunakan baju koko kalau punya. Kalau tidak punya, bisa menggunakan baju yang lainnya, kemudian menggunakan peci, kopiah. Berikutnya, nomor 15, tanggal 2 sampai 30 November tetap kegiatan PBM pembelajaran seperti biasanya Bapak Ibu. Tanggal 2 November ini kegiatan sekolah Bapak Ibu untuk menyusun DNS peserta ujian sekolah berbasis komputer khusus untuk kelas 9. Ini sekolah, kegiatan sekolah. Putra-putri panjenengan tidak perlu Bapak Ibu. Tanggal 17, mohon maaf nomor 17 Bapak Ibu, tanggal 2 November sampai dengan tanggal 31 Maret nanti ada pelaksanaan tambahan pelajaran khusus untuk kelas 9. Khusus kelas 9 nanti akan ada tambahan pelajaran yang dimulai pada tanggal 2 November. 18, tanggal 23 November, nah ini khusus kelas 9, ada kegiatan tryout dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dilanjut nomor 19, yaitu tanggal 30 November, ada kegiatan tryout lagi untuk kelas 9. Nomor 20, tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Desember, ada kegiatan penilaian akhir semester ganjil untuk semua tingkatan sekolah kelas 7, 8, 9. Dan tanggal 9 sampai 11 Desember masih memberikan kesempatan kepada putra-putri panjenengan yang belum mengikuti kegiatan penilaian akhir semester, ada susulannya
selama 3 hari, 9, 10, 11 Desember. Dan tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Desember ada kegiatan kelas meeting semester ganjil. Biasanya Bapak Ibu kelas meeting ini diisi dengan kegiatan-kegiatan lomba kebersihan kelas, kemudian lomba di bidang seni, dan di bidang olahraga. Berhubung putra-putri panjenengan belajarnya atau pembelajarannya di rumah, nanti untuk kegiatan lombanya akan disesuaikan. Nomor 23 Bapak Ibu, tanggal 23 Desember penerimaan rapot semester ganjil. Nah, nanti bisa dipirsani di grup WA wali kelas atau bisa panjenengan buka rapot online lewat nik putra panjenengan Bapak Ibu. Lanjut nomor 24 tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 Desember libur semester ganjil. Dan Bapak Ibu, kami lanjutkan penerapan disiplin positif SMP Negeri 14 Surabaya. Bapak Ibu ini kalau putra-putri panjenengan sudah masuk. Kalau sudah masuk sekolah nggih. Nah, diperkirakan nanti pada tanggal 4 Januari kalau COVID-19 sudah reda. Kalau belum reda berarti tetap belajar di rumah. Panjenengan mendampingi putra-putrinya menjadi bapak ibu gurunya. Kalau putra-putri panjenengan sudah masuk Bapak Ibu, yang pertama ini penerapan disiplin untuk putra-putri panjenengan, yaitu masuk sekolah pukul 06.30, tetapi siswa sudah hadir atau berada di sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi, atau sebelum pembelajaran dimulai. Dan nomor 2, siswa wajib mengenakan seragam sekolah beserta atributnya yang berlaku pada hari tersebut. Nah, seperti yang kemarin, hari Senin, Selasa pakai seragam putih biru. Kemudian hari Rabunya pakai kotak-kotak. Hari Kamisnya menggunakan pramuka, hari Jumatnya batik. Untuk kelas 7 baru, kalau nanti Januari sudah diperbolehkan masuk sekolah, sementara menggunakan seragam di SD-nya saja dulu. Jangan takut, jangan khawatir. Dan nomor 3, pada waktu olahraga menggunakan seragam olahraga. Yang keempat, bersepatu hitam. Apakah itu menggunakan sepatu pantofel atau sepatu olahraga, tetap menggunakan warna hitam. Tidak ada warna lain atau kombinasi warna lain, ada pelet merah, ada pelet putih atau hijau dan sebagainya. Dan kaos kakinya nanti menggunakan kaos kaki berlogo sekolah. Yang nomor 5, siswa terlambat datang harus lapor pada guru piket atau guru BK. Setelah itu baru diizinkan masuk kelas. Jika terlambat datang selama 1 minggu sebanyak 3 kali Bapak Ibu, nah kami nanti akan ngaturi panjenengan datang ke sekolah atau memanggil Bapak Ibu orang tua siswa atau wali siswa untuk datang ke sekolah. Nomor 6. Nomor 6 sudah ya? Nomor 7. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian pelajaran, siswa tetap berada di dalam kelas masing-masing. Tidak ada siswa yang berkeliaran di luar kelas. Jika ada siswa yang ingin ke belakang atau kamar mandi, menunggu Bapak Ibu guru berganti di jam berikutnya. Karena di SMP ini Bapak Ibu terutama yang putra-putrinya baru masuk di kelas 7 atau masuk di SMP, beda dengan di SD. Kalau di SD guru kelas, tetapi di SMP adalah guru mata pelajaran. Setiap kali pergantian mata pelajaran, maka akan pergantian guru yang mengajar di kelas tersebut.
Nomor 8, siswa membentuk dan melaksanakan piket kelas dengan cara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas serta lingkungan sekolah. 9, rajin mengikuti dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. 10, menjaga kepribadian diri dan lingkungan. 11, rapi berpakaian, rambut, tata laksana sikap, dan perilaku yang baik. 12, apabila tidak masuk sekolah Bapak Ibu karena sakit atau ada keperluan lainnya, Bapak Ibu harus mengirim surat pemberitahuan. Jika sakitnya lebih dari 2 hari, maka harus disertai surat dokter. Nah, untuk yang nomor 12 ini Bapak Ibu, izinnya kan menunggu putra-putri panjenengan masuk sekolah lagi pada saat sakit. Panjenengan sementara bisa telepon atau WA wali kelasnya Bapak Ibu. Misalkan hari ini tidak masuk, WA pada wali kelas. Ibu, hari ini anak saya tidak masuk karena sakit. Nah, pada saat masuknya, panjenengan bisa menitip surat izin sakitnya ke putra panjenengan. Ini karena administrasi sekolah Bapak Ibu. Nomor 13, apabila siswa selama 2 hari tidak masuk tanpa keterangan, maka sekolah akan ngaturi panjenengan, mengundang panjenengan untuk datang ke sekolah. 14, nah siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin atau pada peringatan hari-hari besar nasional. Berikutnya Bapak Ibu kami sampaikan yaitu kegiatan atau program pelaksanaan budaya malu. Nah, malu. Malu apa? 1. Nah, terlambat. Jika terlambat, malu. Membolos, membuat gaduh, pulang sebelum waktunya, tidak mengerjakan PR, tidak berprestasi, tidak berpakaian lengkap atau tidak rapi, memakai pewarna rambut, berkata kotor, memakai anting-anting bagi siswa putra, rambut panjang bagi siswa putra atau laki-laki, melakukan tindakan asusila, tidak sungguh-sungguh mengikuti pelajaran, sering tidak masuk tanpa keterangan, melakukan hal-hal kegiatan yang menjatuhkan nama sekolah. Dan larangan-larangan bagi siswa. 1. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 2. Mencoret-coret dinding, bangku, dan peralatan sekolah yang lain. 3. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. Contoh misalkan membawa VCD porno, narkoba, senjata tajam, rokok, miras, HP, dan lainnya. 4. Merokok di lingkungan sekolah. 5. Melakukan tindakan berbau pornografi dan porno aksi. 6. Melakukan tindakan kriminal, yaitu pemalakan dan perkelahian. 7. Meninggalkan pelajaran atau meninggalkan sekolah tanpa izin dari sekolah. Nah, ini Bapak Ibu budaya sekolah ada 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini kami budayakan. Nah, lanjut. Terus saya ganti. Lanjut saja. Langsung saja untuk mempersingkat. Nah, ini Bapak Ibu budaya sekolah di SMP Negeri 14 Surabaya. Istighosa ini Bapak Ibu pada anak-anak waktu itu sebelum COVID atau pandemi COVID, Bapak Ibu, karena masuk di sekolah ada kegiatan istighosa yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Dan pada minggu pertama, Jumat minggu pertama, seluruh tingkatan kelas 7, 8, 9 untuk yang Muslim. Yang non-Muslim, pelaksanaan yaitu melakukan kegiatan persekutuan doa. Dan ada kegiatan senam pagi, sarapan bersama, kerja bakti di lingkungan sekolah. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu, kegiatan ini bisa
diganti di rumah, jadi nanti setiap hari Jumat akan bergantian. Istighosa, senam, sarapan bersama, dan kerja bakti. Kerja baktinya di rumah masing-masing. Dan kegiatan penilaian Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan, ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Untuk penilaian ini, kurang satu Bapak Ibu ada tugas. Nah, ada tugas. Penilaian tugas, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester itu nanti digabungkan menjadi dinilai raport. Kalau penilaian akhir tahun itu ada di semester genap. Jadi nanti di semester genap ada nilai tugas, nilai harian, nilai tengah semester, nilai akhir tahun untuk kenaikan kelas. Kelas 7 naik kelas 8, 8 naik di kelas 9, yang kelas 9 yaitu kelulusan. Dan ada kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu. Itu pramuka, wajib sekali khusus kelas 7. Kelas 7 wajib mengikuti ekstra pramuka. Untuk ekstra-ekstra lainnya bebas. Anak-anak bisa mengikuti kegiatan ekstra lebih dari satu. Misal kelas 7 kan wajibnya pramuka. Nanti satunya bisa mengikuti kegiatan PMR, Paskib, atau yang lainnya akan nanti kami sampaikan Bapak Ibu. Ada konselor sebaya, ada PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, ada Paskibra, Pasukan Pengibar Bendera. Dan ekstra pencak silat, ada olahraga futsal, basket, voli, bulu tangkis. Untuk seninya, seni lukis, seni tari, paduan suara, ada karawitan, banjari, drama, jurnalis. Nah, untuk kegiatan tengah semester Bapak Ibu, tengah semester tadi kami sampaikan, belajar di luar sekolah biasanya Bapak Ibu. Anak-anak diajak belajar di luar sekolah supaya tidak bosen. Biasanya tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu diajak di kebun binatang. Mereka akan belajar IPA di sana, misalkan menggolongkan jenis-jenis hewan. Dan diajak di Tugu Pahlawan, diajak di Pantai Kenjeran, ada pelajaran IPS di sana. Mungkin bisa anak-anak melihat proses abrasi, pengikisan pantai, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa lomba antar kelas. Bisa juga. Dan nanti pun karena anak-anak tetap belajar di rumah, maka untuk kegiatannya akan disesuaikan dan menyusul disampaikan ke panjenengan atau bisa langsung lewat putra-putri panjenengan. Nah, ini Bapak Ibu salah satu kegiatan siswa, ini istighosa Bapak Ibu, atau peringatan Hari Besar Agama. Di situ tertulis yaitu peringatan Hari Besar Agama Tahun Baru Islam. Karena banyaknya siswa SMP Negeri 14, kami tidak bisa melaksanakan di masjid, membutuhkan yang cukup luas yaitu di halaman sekolah. Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala Bapak Ibu, semuanya berjalan lancar, anak-anak bisa mengikuti dengan khusyuk. Nah, ini salah satu di antaranya macam-macam kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 14 Surabaya. Bapak Ibu nanti sekolah akan nge-share ke panjenengan lewat Google Form. Semua ekstra ini nanti akan ditayangkan di Google Form, nanti panjenengan tinggal memilih saja. Milih misalkan untuk yang kelas 7 pramuka dan PMR atau pramuka dan karawitan. Itu nanti akan kami kelompokkan Bapak Ibu, karena nama-nama tersebut akan kami berikan kepada pelatih ekstranya. Oleh karena itu panjenengan selain nanti mengisi di Google Form pilihan kegiatan ekstra,
juga mencantumkan atau menuliskan nomor HP putra-putri panjenengan. Nanti pelatih Esra akan membentuk grup WA untuk kegiatan ekstra masing-masing. Kita lanjut, nanti di-share-kan ke orang tua. Nah, inilah kriteria kenaikan kelas Bapak Ibu. Awal seperti ini kami sampaikan ke panjenengan semuanya supaya tidak komplain ke sekolah. Kadang-kadang orang tua komplain kalau sudah tidak naik komplain ke sekolah. Pada saat diundang ke sekolah tidak rawuh. Bapak Ibu panjenengan tidak pirsa toh kriteria kenaikan kelas. Iya Bu, saya tidak datang. Nah, yang salah siapa? Oleh karena itu informasi apapun dari sekolah mohon Bapak Ibu untuk bisa memahami. Kalau ada undangan mohon hadir. Hal seperti ini pun panjenengan juga simak baik-baik. Untuk kriteria kenaikan, yaitu kenaikan dari kelas 7 ke kelas 8, 8 ke kelas 9. Ini di bidang akademisnya, yaitu siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Berarti sekarang tahun pelajaran 2020-2021, berarti semester ganjil di 2020, semester genapnya di 2021 harus diikuti semuanya. Dan yang B, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM. Ya Bapak Ibu, ketuntasan minimal untuk seluruh kompetensi dasar pada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yaitu 80. Berarti nilai putra-putri panjenengan nanti Bapak Ibu di rapot minimal atau paling sedikit harus 80. Jika kurang bagaimana? Ini akan kami lanjutkan Bapak Ibu nantinya. Tidak terdapat nilai sikap dari kategori baik. Berarti nilai sikapnya harus baik. Yang D, tidak terdapat nilai kurang dari KKM. Nah, ini kami sampaikan. Kalau nilainya kurang dari 80 bagaimana? Maksimal 2 mata pelajaran Bapak Ibu. Misalkan mata pelajaran matematika kurang dari 80. Mata pelajaran IPA kurang dari 80. Boleh, bisa naik. Kalau lebih dari 2, mohon maaf Bapak Ibu, kalau lebih dari 2 mata pelajaran, maka putra-putri panjenengan harus mengulang lagi di kelas yang sama. Berarti nilai kurangnya kurang dari 80, maksimal 2 mata pelajaran. Dan yang E, mendapat nilai baik pada kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka untuk kelas 7-nya. Untuk yang lainnya juga demikian, minimal harus baik. Yang F, ketidakhadiran peserta didik maksimal 10%. Jadi putra-putri panjenengan itu jika tidak masuk sekolah maksimal 10%. 10% itu terhitung selama 1 tahun. Untuk sakit dan izin tidak diperhitungkan. Yang dihitung 10% itu adalah yang alpa, tanpa keterangan, atau yang bolos. Itu Bapak Ibu. Berikutnya yang nomor 2, non-akademis. Nah, kelakuan minimal harus baik Bapak Ibu. Kelakuan, kerajinan, kerapian harus baik. Dan tidak terlibat masalah kriminal. Tidak terlibat masalah narkoba atau miras. Tidak melakukan tindak asusila. Semua ini menjadi pertimbangan di dalam kenaikan kelas. Bapak Ibu, kita lanjut untuk kriteria kelulusan kelas 9. Nah, mungkin capek. Aduh, Bu Alifa kok ngobrol terus ya. Monggo sambil mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu masing-masing di rumah ya. Ini untuk kriteria kelulusan yang pertama Bapak Ibu.
keputusan kelulusan ditentukan dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh sekolah penyelenggara. Siapa saja yang hadir, yaitu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru pengajar kelas 9, dan guru BK. Dan yang kedua, peserta didik dinyatakan lulus dari SMP Negeri 14 Surabaya setelah memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran kelas 7, 8, 9, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. C. Memiliki nilai rata-rata dari semua nilai sekolah atau NS paling rendah 68 dan nilai sekolah atau NS setiap mata pelajaran paling rendah 65. D. Nilai sekolah yang didapatkan itu merupakan gabungan antara nilai rata-rata rapot semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan bobot 60%, dan nilai ujian sekolah ada 2 Bapak Ibu, yaitu ada non-praktek atau tulis, dan ujian sekolah praktek bobotnya 40%. Yang E, memenuhi 90%. E memenuhi 90% kehadiran pada kelas 7, 8, dan 9, semester ganjil dan genap. Nah, karena dalam keadaan COVID, maka menghitungnya yaitu pada saat anak masuk di sekolah. Jadi belajar di rumah tidak dihitung Bapak Ibu. Ini. Kemudian yang F, tidak sedang terlibat kriminalitas, pemakaian narkoba, dan tindak susila. I, peserta didik dinyatakan lulus, mereka akan punya hak yaitu mendapatkan ijazah dan rapot sampai dengan kelas 9 semester genap tahun pelajaran. Namun maaf Bapak Ibu, itu 2019 ya, seharusnya 2020 2021. Nah ini karena ngetiknya begitu banyaknya payah Bapak Ibu. Nah demi panjenengan semuanya kami berupaya menjelaskan sejelas-jelasnya dengan menggunakan PowerPoint seperti ini Bapak Ibu. Nomor 2, peserta didik yang dinyatakan tidak lulus, mereka harus mengulang Bapak Ibu. Mengulang pembelajaran di kelas 9. Nah, ini tahun pelajarannya mengulang lagi berarti 2021-2022. Karena ini masih menggunakan acuan tahun kemarin. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat penting. Nah, karena putra-putri panjenengan belajarnya di rumah, maka model pelaksanaan pembelajarnya secara daring ini kami sampaikan juga. Yang pertama, sekolah, pihak sekolah. Siapa sekolah itu? Ya ada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan sekolah. Persiapannya apa saja? Nah ini yang A, membuat jadwal pembelajaran. Baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang B, guru dan pelatih memberikan jadwal pembelajaran ke grup siswa atau orang tua siswa. Nah, seperti kemarin Bapak Ibu sudah di-share oleh wali kelas untuk jadwal pelajarannya setiap hari. C, bagi orang tua siswa yang tidak memiliki handphone sama sekali, orang tua tidak punya, putranya tidak punya, supaya putra panjenengan tetap mengikuti pembelajaran Bapak Ibu, nanti petugas sekolah atau bisa juga Bapak Ibu diaturi ke sekolah untuk mengambil jadwal, mengambil materi, dan penugasan dari guru seminggu sekali
dan juga sekaligus mengambil hasil penugasannya. Misalkan kalau kami tidak repot Bapak Ibu, kami akan mengutus petugas sekolah ke tempat panjenengan untuk memberikan atau mengirimkan jadwal, mengirimkan materi, mengirimkan tugas. Kalau pihak sekolah sedang sibuk atau repot, kami akan ngaturi panjenengan untuk datang ke sekolah. Untuk guru dan pelatih Bapak Ibu, yang A, guru memberikan jadwal pembelajaran daring ke grup WA lewat siswa atau lewat orang tua. Kalau siswa punya, berarti langsung ke siswanya. Kalau siswa tidak punya, maka akan dikirim ke orang tua. D, guru menyusun materi dan penugasan sesuai kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi masing-masing jenjang dan tingkat kelas. C, pelatih ini untuk pelatih ekstrakurikuler, menyusun materi sesuai indikator setiap jenis ekstrakurikuler. D, guru dan pelatih memberikan link materi dan penugasan yang dapat dibuka 24 jam ke grup WA siswa atau orang tua. Bagi siswa yang orang tuanya hanya memiliki satu handphone dan dipakai oleh orang tua siswa yang bekerja. Jadi kami begini Bapak Ibu memberikan waktu. Jadi anak-anak yang HP-nya menggunakan milik orang tua bisa menunggu orang tuanya datang untuk mengerjakan. Bagi yang mempunyai sendiri Bapak Ibu mengikuti kegiatan pembelajaran mulai pagi yaitu 6:30 sampai dengan 2:30. Nah, ini kami doakan Bapak Ibu semoga panjenengan semuanya sama Allah diberikan rezeki yang banyak. Yang belum punya HP putra-putrinya bisa membelikan HP yang Android Bapak Ibu yang bisa dipakai untuk pembelajaran online. Bagi yang sudah punya rezeki maka ditambah lagi, supaya bisa membelikan paketan data putra-putrinya atau WiFi supaya tidak kehabisan paketan Bapak Ibu. Itu harapan kami. Dan yang Bapak Ibu, bagi siswa yang orang tua tidak memiliki handphone sama sekali, seperti tadi guru menyiapkan materi, menyiapkan penugasan siswa selama 1 minggu, nanti akan dikirim ke orang tua siswa atau orang tua siswa diaturi ke sekolah. Yang F, guru dan pelatih mengoreksi tugas-tugas siswa dan memberikan umpan balik. Untuk siswa Bapak Ibu, nah gini Bapak Ibu, belajar kan dimanapun bisa. Tidak harus belajar itu di sekolah, ada ruang kelas, ada guru di depan, ada papan tulis dan sebagainya. Belajar itu dimanapun Bapak Ibu, dimanapun. Terutama pembelajaran itu yang paling baik adalah pembelajaran di rumah, yaitu belajar bersama kedua orang tua. Ini yang pertama Bapak Ibu atau A, pada saat pembelajaran daring. Nah, siswa melaksanakan pembelajaran dari rumah secara daring atau online. Yang B, siswa menyiapkan diri sesuai jadwal Bapak Ibu. Sekolah lewat wali kelas sudah ngirim jadwal, jadi sesuai jadwalnya belajarnya nantinya. Dan yang C, siswa berseragam sekolah pada saat pelaksanaan pembelajaran daring. Yang kelas 7, karena baru, tidak perlu bingung. Pakailah seragam SD-nya. Ya, dipakai dulu. Nggak usah bingung Bapak Ibu. Dan tata tertib siswa Bapak Ibu, ini pembelajaran daring atau jarak jauh, apa tata tertibnya? Nah, ini Bapak Ibu seperti biasanya pada saat putra-putri panjenengan bersekolah, yaitu siswa membiasakan diri harus bangun pagi, banyak lebih pagi.
Jangan terus karena belajar di rumah, nah belum mandi langsung ikut pembelajaran. Nanti kurang semangatnya Bapak Ibu. Berarti siswa setelah bangun, nah diutus mandi, sarapan dulu seperti saat sekolah Bapak Ibu. Harus sarapan. Dan yang berikutnya, mengikuti pembelajaran tepat waktu. Di tepat waktu mulai 2:30 sampai dengan 2:30. Harus mengikuti dari awal hingga akhir. Nah, seandainya Bapak Ibu yang 1.3, misalkan ada keperluan mendesak mau ke kamar mandi, ya, mau pipis, maka meminta izin kepada wali kelas atau kepada guru yang mengajarnya di situ. Pak, Bu, saya izin sebentar, di WA saja mau ke belakang. Atau saat itu misalkan ada keperluan mendesak, ada keluarga yang kesusahan meninggal dunia, bisa lewat WA itu, Bapak, Ibu, hari ini anak saya tidak mengikuti pelajaran dikarenakan ada saudara yang meninggal dunia misalkan. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, mengerjakan dan mengumpulkan tugas dan ulangan tepat waktu. Misalkan hari ini ada ulangan matematika, ya harus dikerjakan hari ini langsung dikumpulkan, diupload di linknya guru mata pelajaran masing-masing. Ya, ulangan juga demikian, tidak bisa ditunda, minggu depan atau bulan depan baru dikerjakan Bapak Ibu. Berikutnya, segera menghubungi wali kelas atau guru pengajar jika terjadi kendala pembelajaran daring. Ada permasalahan Bapak Ibu, kurang paham dan sebagainya, monggo siswanya atau panjenengan menghubungi wali kelasnya atau guru yang bersangkutan. Nah, ini sarana pendukungnya Bapak Ibu. Belajar di rumah berarti mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Yang nyaman di mana? Bisa di kamar, bisa di ruang keluarga atau di ruang lainnya. Tetapi minimal ada kursi dan meja yang cukup untuk beraktivitas. Mungkin menggunakan laptop atau HP, dan disitulah siswa bisa mengerjakan menulis di situ. Bukan di kamar sambil tiduran Bapak Ibu, atau di bawah sambil ngelosor. Tetap seperti bersekolah, harus ada meja, ada kursi. Berikutnya, Bapak Ibu, harus ada jaringan WiFi atau paketan data yang cukup. WiFi tidak ada, paketan data tidak ada, berarti siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Yang ketiga, atribut siswa. Tadi sudah kami sampaikan, siswa wajib berseragam sekolah sesuai jadwal harinya. Untuk siswa kelas 7 baru sementara menggunakan seragam SD. Dan berikutnya 3.2, siswa tidak boleh menggunakan aksesoris. Misalkan waktu daring, tidak pakai bantal leher, menggunakan masker, menggunakan jaket, pakai topi, itu tidak diperbolehkan. Dan yang keempat, saat pembelajaran Bapak Ibu, siswa itu harus menulis identitas dengan benar, namanya dengan benar. Jangan menggunakan nama samaran. Nanti Bapak Ibu gurunya bingung, ini siapa? Di kelas, misalkan di kelas 9A tidak ada anak sama seperti ini. Maka tidak akan diberi nilai. Misalkan namanya Abdul, hanya Abdul saja, tapi di situ bukan nama Abdul, nama samarannya, maka Abdul tidak dapat nilai. Oleh karena itu harus ditulis jelas Abdul, bukan nama samarannya, si cakep, tidak boleh begitu Bapak Ibu. Kemudian tidak memainkan HP, tidak membuka fitur lainnya, tidak tidur saat pembelajaran, tidak melakukan aktivitas lain yang tidak relevan, dan tidak makan dan minum. Nah, seperti putra-putri panjenengan belajarnya di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu sering terjadi kesalahan. Dikarenakan apa? Nah, satu, yaitu siswa tidak membaca petunjuk dari guru. 2, tidak menghubungi guru jika ada kendala atau ada masalah. Yang ketiga,
menganggap remeh semua tugas. Wis gampang meneh tak garap. Nah, itu anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, tetapi nantinya jika sudah mendapatkan sanksi, akan bingung sendiri meminta solusi kepada Bapak Ibu gurunya. Pak, minta ulangan susulan. Pak, minta tugas susulan. Nah, mengapa kemarin-kemarin tidak mengerjakan? Nanti kalau tidak naik, sekolah yang disalahkan. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu, orang tua siswa atau wali siswa, selalu pantau putra-putrinya. Berikutnya yang keempat, tidak menghiraukan pesan lewat WA grup, lewat WA wali kelasnya ketika ada masalah dengan pembelajaran jarak jauh atau daring dalam suatu pembelajaran, sehingga mengalami kesulitan sendiri dalam penilaian Bapak Ibu. Jadi pesannya apa harus dipahami. Kalau pesannya kurang jelas, nah putra panjenengan bisa tanya kepada wali kelasnya atau guru pengajarnya Bapak Ibu. Berikutnya, menuliskan pesan atau komen kepada guru atau temannya dengan bahasa yang kurang sopan. Ini sering terjadi Bapak Ibu di grup WA siswa. Ya, kalau si temannya bertanya tidak tahu, dikomen oleh teman lainnya dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Ini tidak diperbolehkan. Dan tidak mendokumentasikan tugasnya dengan baik. Siswa merasa sudah mengirimkan tugas, tetapi guru belum menerima tugas tersebut dan harus mengirim ulang. Misalkan hari ini ada tugas Bapak Ibu. Setelah dikerjakan, diupload. Nah, tugas itu jangan sampai hilang Bapak Ibu. Ya kan, dikhawatirkan sudah diupload, ternyata uploadan itu saat dibuka oleh Bapak Ibu guru, mungkin ada kesalahan teknis, tidak terbaca atau tidak terkirim, maka guru tersebut akan meminta siswa mengirim ulang. Tugas tadi sudah hilang, maka putra-putri panjenengan akan kerepotan. Oleh karena itu tetap harus didokumentasikan. Nah, itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mungkin nanti ada hal yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa WA lewat wali kelas masing-masing Bapak Ibu. Kalau ke saya dengan jumlah 1.200 orang, waduh saya bingung Bapak Ibu. Nanti oleh wali kelas nanti akan dibuat simpulannya pertanyaan seperti ini. Nanti jawaban saya akan saya share ke wali kelas, nanti akan diberikan ke panjenengan semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih banyak panjenengan berkenan untuk mengikuti penyampaian atau sosialisasi dari kami tentang pengenalan program sekolah. Dan mudah-mudahan program-program yang kami sampaikan itu bisa panjenengan pahami dan mohon juga dengan sangat Bapak Ibu semuanya bisa pantau putra-putrinya, dipantau. Hari ini apa tugasnya? Dipantau sudah selesai atau belum. Seandainya putra-putri panjenengan ada kesulitan, takut bertanya pada gurunya, panjenengan bisa mewakili putra-putri panjenengan, tanya kepada wali kelas atau kepada guru yang bersangkutan, Bapak Ibu. Ya mohon maaf atas segalanya, mungkin apa yang saya sampaikan tadi ada yang kurang jelas, kurang pas, atau mungkin kata-kata kami ada yang kurang berkenan dipengaruhi panjenengan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya yaitu penutup dan doa. Doa akan disampaikan oleh Bapak Nurul Uliani MPDI. Kepada Bapak Nurul Uliani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca suratul Fatihah dan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya diberikan Allah kesehatan, anak-anak kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang manfaat barokah, anak yang soleh dan solehah, berakhlakul kalimah. Lillahi ta'ala al-Fatihah.
A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri adhamati fi kulli waqtin wa hin ya Allah. Allahumma bi haqqil Fatihah was-sirril Fatihah ya farijal hammi ya kashifal hummi ya man li ibadihi wa yaghfiru wa yarhamu ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma bi ashfa bi shifaika wa dawahu bi dawaika wa afahu min bala'il karim. Summum bukmun yungfahum la yaqilun. Al-ghaniyul mani wa wal ghaniyul hamid. Insyaallahu bi barakatuh. Subhanaka man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi wa qudratihi fala aina la nida siwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan diiringi hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara penyampaian sosialisasi program sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.